ودين الحق يظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله. Alhamdulillah, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, di pagi hari ini kembali kita dapat bersua kembali untuk sama-sama melanjutkan kajian di kajian kitab rutin Monash Institute. Pada pagi hari ini, Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan syarah Al-Fiqh Ibnu Malik. Untuk itu, kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, mari kita persiapkan dan menyimak faedah yang akan disampaikan oleh Ustaz. Langsung saja kepada Ustaz, waktu dan layarnya dipersilakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil. Amma ba'du, alhamdulillah. Wah sekalian, pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam ruang Zoom dalam kajian kitab rutin. Insyaallah melanjutkan pembahasan Alfiyah Ibnu Malik. Masih di pembahasan tentang I'malul Masdar ya. Menjadikan beramalnya masdar. Di bait yang ke-426 Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da jarrihi alladhi udifa lah kammil binasbin aw biraf'in amalah. Dan setelah majrurkannya yang ia didapatkan kepadanya, maksudnya setelah masdar setelah mudhof ilaih ya, dari masdar yang menjadi mudhof ya, dari masdarnya yang menjadi mudhof ya, lalu kemudian mudhof ilaihnya majrur. Nah, maka setelah itu ya, setelah mudhof ilaih itu kamil ya, sempurnakan binasbid dengan nasab ya, dengan yang mansub, au biraf'in amalah ya, atau dengan marfu ya, yang ia menjadi amil baginya ya, begitu. Artinya setelah mudhof ilaih yang mudhofnya itu masdar ya, dia beramal, berfungsi ya, bisa mendatangkan setelahnya mansub ya. Kalau mansub berarti jadi maf'ul bihnya ya, atau marfu. Nah, kalau marfu berarti jadi fa'il ya, fa'il dari masdar tersebut. Yudaful masdaru ilal fa'ili fayajurruhu. Masdar didapatkan kepada fa'il ya, lalu dia memajrurkannya ya, jadi mudhof ilaih fa'ilnya. Tsumma yansibul maf'ula. Kemudian memansubkan maf'ul, maksudnya maf'ul bi. Nah, contoh, ajibtu min syurbi Zaidin al-asala. Ya, aku merasa kagum ya dengan minumnya Zaid ya, terhadap madu ya, minumnya Zaid maksudnya minum madu. Ya, di sini kan syurbi di sini kan masdar. Dari kata syariba ya syurubu syurban, masdar.
Nah, masdar ini didopatkan kepada Zaid. Surbi Zaid, minumnya Zaid. Nah, Zaidnya ini secara makna dia dalam posisi fa'ilnya kan, pelaku dari minum. Dari minum itu, yang minum itu kan siapa? Zaid kan gitu. Nah, setelah itu ya minumnya Zaid. Nah, kemudian didatangkan maf'ul bi setelahnya. Al-asala ya, yang mansub. Nah, sehingga al-asala itu dia maf'ul bi. Ya, amilnya mana? Yang membuat dia maf'ul bihnya itu mana? Yaitu surbi, masdar itu. Nah, ini yang disebut dengan masdar itu beramal seperti beramalnya fi'il. Karena masdar itu juga mengandung makna fi'il di dalamnya, bermakna pekerjaan juga gitu kan. Cuman tidak ada unsur waktu di dalamnya. Wa ilal maf'uli tsumma yarfa'ul fa'ila. Ya, dan juga diidopatkan masdar itu kepada maf'ul bihnya. Ya, kemudian setelahnya memarfukan fa'ilnya, jadi dibalik. Ya, sekarang masdarnya itu diidopatkan kepada maf'ul bih. Yang mudhof ilaihnya itu berupa maf'ul bihnya. Lalu setelahnya ada isim yang marfu yang menjadi fa'ilnya. Nah, contoh. Ajibtu min syurbil asali Zaidun. Ya, aku kagum dari ya minum madu yaitu Zaid yang minum madunya itu. Nah, jadi di sini syurbi masdar diidopatkan kepada al-asali, kepada maf'ul bihnya. Meminum madu, madunya maf'ul bih objeknya. Lalu setelah itu didatangkan fa'ilnya Zaidun. Nah, Zaidun marfu, dia menjadi fa'il. Fa'il dari mana? Dari syurbi. Ya, jadi tidak harus berupa fi'il amilnya itu. Bisa juga masdar yang menjadi amil. Wa minu qauluhu, dan diantaranya juga adalah perkataannya ya. Perkataan di dalam syair. Syair ini milik Parozdak ya. Milik Parozdak. Ya, dia mengatakan tanfi yadahal so fi kulli hajiratin nafiyada rohimi tanqodus soyarifi. Ya, ini maksudnya unta ya. Unta itu mendorong ya, atau memisahkan, mencerai-beraikan, tufarriku ya, atau tadfa'u yadaha, tangan, kedua tangannya, maksudnya kedua kaki depannya unta itu. Al-haso ya, batu-batu kecil, kerikil-kerikil, fikuli hajiroh ya, pada setiap waktu siang ya, saat matahari meninggi ya, berada di tengah-tengah ya, hajiroh ini ya, pada waktu panas ya, terik. Nafia darohimi tankodu soyarifi. Ya, seperti ya mendorongnya atau mencerai-beraikannya tankodu soyarifi. Ya, tankodu itu apa namanya? Kerjaan ya, soyarifi. Soyarifi jamak dari soyrofi ya, orang yang apa namanya, bekerja di kalau di apa namanya zaman sekarang mungkin bank ya, jadi penyimpanan harta ya, untuk tukar menukar ya uang ya. Kalau dulu itu kan ada dinar dirham ya, disimpan gitu, dijaga. Nah, pekerjaan orangnya itu ya disebut syairofi, itu dia melakukan tankodu ya. Tankodu di sini dia masdar ya, dia bukan fa'il, berarti di sini tankodunya ini isim ya, tankodunya ini isim ya. Jadi tankodu itu artinya mendorong dinar-dinar itu, atau dirham ya, di sini dirham itu dia dorong ya, dia apa namanya, jadi kebanyak gitu ya, disimpan di tempat
ya dia dorong, dia apa namanya, untuk memilih ya, memisah-misahkan mana yang bagus dan dengan mana yang jeleknya. Ya, itu ay nadhara liyumayyiza jayyidaha min radiyatiha ya. Kata Tanqadu itu. Jadi di sini maksudnya menyerupakan ya, dalam syair ini menyerupakan unta yang berjalan di terik matahari yang kakinya itu ya mendorong kerikil-kerikil seperti Syairafi tadi yang seorang yang bekerja di tempat ya penyimpanan dirham ya, dinar. Ya, dia mendorong di dirham-dirham itu untuk mencari yang bagus, memisahkan mana yang bagus dan mana yang jeleknya. Ya, apapun makna dari syair ini yang jelas yang menjadi syahidnya ya dalam pembahasan kita adalah di sini ada masdar yaitu nabya darahimi. Ya, nabya darahimi, jadi mendorong dirham-dirham. Nah, ini kan nabya ini adalah masdar ya dari apa? Nafa yanfi. Nafa yanfi nafyan. Ya, jadi nafa di sini adalah masdar, lalu darohiminya mudhof ilaih, dan dia secara mana adalah maf'ul bihnya. Jadi mendorong dirham-dirham. Jadi darohimi di sini maknanya dia maf'ul bihnya kan, objeknya. Nah, lalu tanqadunya itu fa'il. Ya, fa'il mana amil dari fa'il ini ya nafya masdar. Begitu. Ini jadi contoh dalam syair ini, contoh seperti yang di atas tadi. Walaysa hadatsani makhsusun bidarurah. Dan yang kedua ini maksudnya tadi yang diidopatkan kepada maf'ul bih lalu setelahnya ada fa'il. Ya, tidaklah terkhusus kepada darurat, dalam kondisi darurat, maksudnya darurah syi'riyah. Ya, jadi perkataan itu kan ada yang ketika di dalam syair ya dia terikat dengan pola-pola ya, aturan dalam syair itu ada wazan, ada qafiyahnya ya, sehingga harus menyesuaikan dengan wazan, dengan pola syair itu. Itu namanya darurah syi'riyah. Terkadang ada perkataan yang harus mengikuti ya secara darurat kepada aturan syair itu. Ya, yang hanya boleh ketika darurat saja, tapi ketika di luar kondisi tidak darurat ya dalam perkataan biasa ya bukan syair itu tidak boleh. Nah, kalau di sini dikatakan ketentuan ini tidak hanya berlaku pada saat kondisi darurat saja. Ya, artinya dalam perkataan biasa pun bukan dalam syair itu juga boleh berlaku begitu. Ya, jadi berlaku dalam perkataan biasa. Khilafan libadihim berbeda dengan sebagian mereka. Jadi maksudnya ada ya ulama yang menganggap hal seperti ini hanya berlaku ketika dalam keadaan darurat syiriah tadi. Waju'ila minhu qauluhu ta'ala, dan dijadikan ya di antaranya adalah firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, dan untuk Allah kewajiban atas manusia haji ke Baitullah, yaitu orang yang mampu di jalannya. Fa'uriba man fa'ilan bihaji. Ya, atau bihiju. Ya, dan diirobkan man sebagai fa'il dari hiju, hijul baiti. Ya, begitu. Jadi ada yang memahami ayat tapi pemahaman ini lemah ya. Nanti akan dibantah. Ya, yang sama ya dengan pembahasan yang sedang kita bahas. Yaitu masdarnya beramal. Di sini kan hijunya masdar. Haja ya huju ya hijan. Itu bisa juga hajan.
Ya, hiju di sini kan masdar yang diidopatkan kepada baiti, kepada maf'ul bihnya berarti. Maf'ul bihnya kan haji ke Baitullah gitu. Atau bisa juga tidak maf'ul bih ya, tetapi apa namanya? Dia bermakna zorob ya, tempat. Idopatnya bermakna jorab. Jadi hijul bait, maksudnya hijun fil bait. Ini bermakna tempat. Karena berhaji kan tidak perlu maf'ul bih ya. Jadi lazim ya. Haji itu lazim kan, tidak muta'addi. Ya, kalau lazim berarti baitinya bukan maf'ul bih, tapi dia sebagai tempatnya, sehingga di sini mengandung makna zorob. Jadi hijul bait berarti maknanya hijun fil bait. Nah, kemudian mannya itu menjadi fa'ilnya dari hiju gitu. Ya, haji ke bait itu siapa? Ya, manis atau air sabila. Jadi orang yang mampu. Nah, sehingga mannya ini menjadi fa'il dari hiju. Nah, berarti ini sama dengan pembahasan kita. Ya, yaitu tadi masdarnya ya didapatkan lalu setelahnya ada fa'il. Tetapi apa namanya penilaian seperti ini, pengiroban seperti ini lemah. Sehingga Ajam. Sehingga dijawab di sini ya waruda bi annahu yasirul makna dan dibantah ya bahwa kalau diirobkan seperti itu maknanya menjadi walillahi ala jami'in nas an yahujal baital mustati'u walaysa kadalik. Ya, gitu ya. Jadi dibantah. Kalau irobnya seperti itu jadi maknanya jadi salah. Ya, bagi Allah atas seluruh manusia ya agar orang yang mampu itu berhaji ke Baitullah. Itu maknanya jadi salah. Ya, salahnya di mana? Salahnya jadi semua manusia itu jadi punya kewajiban ya untuk menghajikan setiap orang atau membuat orang-orang yang mampu itu bisa berhaji. Kan tidak seperti itu maknanya. Makna yang benar itu kan adalah apa untuk Allah kewajiban bagi manusia. Manusia yang mana? Yang mampu jalannya. Jadi diganti, makanya yang lebih tepat ini badal. Ya, manusia yaitu manusia yang mana? Ya, jadi badal diganti, diperjelas. Ya, manusia itu maksudnya adalah yang mampu di jalannya, tidak semua manusia. Maka yang lebih cocok irobnya adalah badal ya. Faman badalun minan nas. Ya, mannya ini badal dari nas. Ya, karena inilah makna yang lebih tepat. Ya walillahi ala nasi mustati'uhum ya hijul baiti. Nah, itu yang benar. Maka bagi Allah ya atas manusia mustati'uhum ya jadi atau mustati'ihim ya karena ala nasi ya karena badal mengikuti orang yang mampu ya dari mereka ya apa yang wajibnya itu hijul bait haji ke Baitullah. Hijnya menjadi mubtada ya khobarnya berarti apa namanya lillahi gitu kan. Atau bisa ala nasi ya ala nasi hijul baiti ya ala nasi mustati'im lillahi. Wakila dan juga ada yang mengatakan man itu mubtada wal khobar mahdzub. Ya, khobarnya dibuang wa takdiru dan asalnya man istata'a minhum fa alaihi dzalik. Ya, man istata'a gitu. Walillahi 'alan nasi hijul baiti ya man istata'a ilaihi sabila ya. Nah, itu jadi kalau mannya mubtada berarti ada khobar yang dibuang. Itu fa alaihi dzalika. Tapi yang lebih kuat yang tadi yang kedua ya sebagai badal.
Wa yudaful masdaru aidan ila zarfi, dan masdar juga diidopatkan kepada zorob. Ya, summa yarfa'ul fa'ila wa yansibul maf'ul. Ya, kemudian memarfukan fa'il dan memansubkan maf'ul. Nah, contoh ajibtu min darbil yaumi Zaidun amron. Ya, aku kagum dari pemukulan pada hari ini, yaitu Zaid kepada Amr. Nah, jadi ini diidopatkannya kepada waktu. Ya, kepada waktunya. Darbil yaumi. Berarti kan idofatnya ini mengandung makna fi zorob. Ya, untuk waktu. Jadi darbil yaum itu maksudnya maknanya darbin fil yaumi. Ya, memukul pada hari ini. Nah, lalu setelahnya disebutkan fa'il dan maf'ul bihnya. Zaidun, ya fa'ilnya, amron maf'ul bihnya. Jadi bisa juga seperti itu. Ya kan, tentu kalau fi'ilnya muta'addi, ya dia bisa mendatangkan maf'ul bih. Kalau fi'ilnya lazim kan tidak mendatangkan maf'ul bih, tapi hanya fa'ilnya saja. Kemudian bait yang berikutnya wa jurra ma yatba'u ma jurra wa man ra'a fil itba'il mahalla fahasan. Ya, dan dimajrurkan apa yang mengikuti yang dimajrurkan. Ya, jadi yatba'u mengikuti berarti tawabi di sini. Jadi kalau ada tawabi setelah mudhof ilaih tadi ya. Jadi kan wajuro mayat bau majuro, dimajrurkan yang mengikuti ya. Tawabi itu mengikuti yang diikuti, yang dimajrurkan itu maksudnya yang mudhof ilaih dari masdar. Ya, mudhof ilaih dari masdar. Itu kan majrur, lalu setelahnya ada tawabi, baik itu sifat ya atau taukid badal. Ya, nah bisa mengikuti secara lafadznya majrur, nah bisa juga wa man ra'a fil itba'il ma'ala fahasan. Nah, siapa yang memperhatikan di dalam itba'nya itu, di dalam mengikutinya itu kepada mahalnya, ya, kepada kedudukan i'rabnya. Maksudnya yang tersembunyi kedudukan i'rab yang tidak nampak tersembunyi fahasan, maka itu juga bagus. Artinya kalau nanti mudhof ilaihnya itu kan tadi ada yang fa'il, ada juga yang maf'ul bih kan. Seperti tadi ajib tuh min dorbi Zaidin. Ya, dari memukulnya Zaid. Nah, Zaid itu kan secara makna, secara mahal dia sebagai fa'il kan. Fa'il itu kan hukumnya marfu. Nah, nanti setelah itu ada atop, ya ada atop, apa namanya, ada tawabi, tidak hanya atop, ada sifat dan sebagainya. Dia bisa mengikutinya itu bisa secara lafadznya yaitu majrur, ya, atau bisa juga mengikuti mahalnya yaitu marfu itu. Kita lihat ini penjelasan dan contohnya. Idza udifa al-masdaru ilal fa'ili fa fa'iluhu yakunu majrurun lafdhan. Ya kan? Apabila masdar diidopatkan kepada fa'il, ya, maka fa'ilnya itu menjadi majrur secara lafaz. Jadi di mudhof ilaih kan mau tidak mau harus majrur mudhof ilaih itu. Marfu'an mahallan, ya, marfu secara mahalli, secara kedudukan karena dia sebagai fa'il kan gitu. Secara mahalli dia adalah fa'il. Fayajuzu fi tabi'ihi, maka boleh ya di dalam apa namanya, yang mengikutinya itu ya minasifat, baik itu sifat ya wal atop ya atau dan juga atop wa ghairihima dan yang selain keduanya itu badal dan taukid ya, ada 4 tawabi itu. Mura'atul lafzi ya memperhatikan lafaz ya fayujarru maka dia dimajrurkan. Jadi misalnya tadi kita tambah sifat misalnya ya.
Eh, ajib tuh min darbi Zaidin. Kita tambah sifat misalnya Al-Karimi misalnya ya. Al-Karimi. Nah, Al-Karimi ini kan sifat dari atau di sini ada contohnya Al-Azharifi. Ya, ini kita lihat contohnya. Nah, kalau ajib tuh min Zaidin, min darbi Zaidin Al-Azharifi. Nah, Azharifi ini kan sifat dari Zaid. Nah, dia mengikuti kepada Zaid secara lafaz, yaitu majrur. Karena Zaidin kan majrur secara lafaz. Sehingga Zorifinya juga adalah majrur. Yaitu memperhatikan lafaz. Wa mura'atul mahalli dan juga bisa memperhatikan kedudukannya. Ya, fa'yur fa'u, maka dia dimarfukan. Ya, maka bisa kita mengatakan ajibtu min zurbi Zaidin az-zarifu. Jadi di sini bisa bisa dua ininya tawabinya itu. Bisa majrur mengikuti Zaidin secara lafadznya, bisa juga marfu ya mengikuti Zaidin secara mahal karena dia secara mahalnya ya adalah marfu karena fa'il kan begitu. Cuman marfunya kan tidak nampak karena dia mudhof ilaih. Ya, jadi dalam contoh ini boleh kita mengatakan ajibtu min syurbi Zaidin az-zarifi, bisa juga ajibtu min syurbi Zaidin az-zarifu, bisa. Seperti itu. Wa min itba'ihi alal mahalli dan diantara ya contoh mengikuti terhadap mahalnya qauluhu perkataannya perkataan di dalam syair ya syair ini milik Bait ya bin Robi'ah yang mengatakan hatta tahajjara fir rawahi wa hajaha talabal muakkibi haqqahul mazlum ya. Sampai ya dia tahajjaro itu berjalan di waktu terik matahari, terik panas. Ya sangat panas jadi hajiroh tadi kan, hajiroh pada waktu siang yang terik matahari. Kalau tahajjaro jadi maknanya berjalan di waktu sangat panas itu. Firroah ya, roah itu adalah apa namanya waktu terbenamnya matahari. Ya wahajaha ya dan apa namanya me, ajaha ya berbuat apa bising gitu ya. Talabal muaqibi haqqahul mazlumu ya seperti mencarinya ya muakib itu orang yang sangat bersungguh-sungguh dalam mencari sesuatu jadi sangat berambisi terhadap sesuatu muakib haqqahul mazlumu ya haknya ya yang dizalimi ya jadi muakib yang dizalimi. Ya maksudnya dalam syair ini pensyair menyamakan keledai ya keledai yang buas ya yang berjalan tadi di terik matahari untuk mencari air ya karena haus seperti mencarinya orang yang berambisi tadi ya yang dizolimi ya untuk mencari hak dia yang dizoliminya itu. Nah yang menjadi syahid di dalam contoh syair ini dalam pembahasan kita adalah kata tolabal muakibi haqqahul mazlumu ya farufi al mazlumu ya. Nah, di sini kan tolaba ini masdar. Tolaba yatlubu tolaban. Tolaba itu masdar. Dia mudhof, muakibinya mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaihnya itu kan dalam makna apa dia? Dalam makna fa'il atau maf'ul bih? Fa'ilnya kan mencarinya orang yang
berambisi, ambisius. Jadi fa'ilnya kan pelaku dari tolab. Ya, lalu hakkonya itu maf'ul bihnya. Ya, nah lalu kemudian diberikan sifat ya tawabi mazlum. Nah di sini sifatnya mazlumnya itu dimarfukan mazlumu. Ya berarti dia mengikuti kepada mahalnya mahal dari muakib yaitu sebagai fa'il yang secara hukum fa'il itu marfu. Tetapi karena di sini jadi mudhof ilaih, jadi akan majrur. Jadi tidak mengikuti ke lafadznya yang majrur muakibi ya, tetapi kepada mahalnya yang marfu sehingga dibaca al-majlumu. Ya, jadi farufi al-majlum likaunihi na'tan li mu'aqib karena dia ada sifat bagi mu'aqib alal mahal ya, mengikuti kepada mahalnya. Wa idza udifa ilal maf'uli fa huwa majrurun lafdhan mansubun mahallan. Ya, dan apabila diidopatkan kepada maf'ul bih maka dia majrur secara lafadznya ya karena mudhof ilaih mansubun mahallan, tapi dia mansub secara mahal, secara kedudukan. Fayajuzu aidon, maka boleh juga fi tabi'ihi ya pada yang mengikutinya ya mura'ata atau mura'atu ya mura'atu fa'il dari yajuzu. Mura'atu lafzi wal mahalli memperhatikan lafaz dan juga mahalnya wamin mura'atil mahalli dan diantara maksudnya contoh memperhatikan mahal memperhatikan kondisi ini kalau tadi kan diidopatkan kepada fa'ilnya. Kalau sekarang diidopatkan kepada maf'ul bihnya yang punya mahal sebagai mansub ya karena hukum maf'ul bih mansub. Qauluhu perkataannya ya di dalam syair syair ini milik Ru'bah ya. Milik Ru'bah ya dia mengatakan qad kuntu dayantu biha hassana ya makhafatal iflasi wallayana walayana. Nah di sini alif di sini tambahan dia tambahan karena darurah syiriah itu. Secara asal tidak ada alif walayana. Ya, sungguh aku kata penyair telah apa namanya dayantu itu mengambil pengganti ya dari hutang ya biha ya dengannya ya haknya di situ apa namanya seorang budak perempuan maksudnya ya jariyah ya aku telah menjadikan ganti ya dengan seorang budak perempuan ya mengganti hutang Hasanah kepada Hasan. Jadi Hasan punya hutang tidak bisa membayar maka diambil budak perempuannya sebagai pengganti untuk membayar hutangnya. Makhafatal iflasi karena khawatir bangkrut ya iflas. Walayana dan khawatir juga menunda-nunda gitu ya dalam waktu yang lama ya si hutangnya itu. Layana ini maknanya matol ya al-matola. Nah di sini dalam syair ini yaitu kata makhafatal iflasi wal layana. Ya, makhafata di sini kan masdar. Masdar mimi ya, masdar mimi dari kata khofa yakhofu khaufan makhafatan ya masdar mimi. Lalu diidopatkan kepada iflas. Nah, iflas di sini kan adalah maf'ul bihnya. Ya khawatir bangkrut. Nah, itu kan bangkrutnya itu kan objek. Khawatir bangkrut. Makhafatan iflas. Sehingga iflas ini dalam kedudukan maf'ul bih. Yang secara asal kan mansub. Ya, jadi dia mansub secara mahal. Nah, lalu didatangkan tabi dari sini atop waw kan atop walayana
Ya. Nah, di dalam tabinya tadi yang mengikuti itu dia bisa mengikuti kepada lafadznya yaitu majrur, mudhof ilaih, aflasi misalnya. Bisa juga mengikuti kepada mahalnya yang mansub. Nah, di dalam contoh syair ini ya dia mansub. Walayana mansub. Ada maksudnya fathah. Itu alif itu hanya tambahan saja untuk dorurah syiriah ya, tidak bukan alif asli itu. Itu alif tambahan. Ya, nah jadi ini mengikutinya secara mahalnya yang mansub. Karena dia secara mahal adalah maf'ul bih. Ya, jadi seperti itu. Oleh apa namanya? dalam ketentuan-ketentuan yang ini. Fallayana ma'tufun ala mahal al-iflas. Gitu ya. Baik, sampai di situ dulu pembahasan kita. Alhamdulillah sudah menyelesaikan pembahasan tentang i'malul masdar. Ya, nanti berikutnya i'malu ismil fa'il. Cukup panjang pembahasannya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan pada Al-Ustaz atas penyampaian materi pada pagi hari ini. Dipersilakan kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, dicukupkan aja. Baik, untuk kajian pagi hari ini dicukupkan. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, alhamdulillah. Terima kasih atas hadirannya, juga teriring doa kepada Ustaz Jazakallah khairan atas materi yang disampaikan pada hari ini. Insyaallah kita bersua kembali di esok hari. Untuk itu marilah kita tutup dengan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.